Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadana dari Perminatan Biologi 1. Saya akan membacakan tentang materi sistem otot, penjelasan dan proses dari masing-masing sistem otot. Otot adalah sebuah jaringan adalah tubuh manusia yang memiliki fungsi utama untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh. Sedangkan sistem otot adalah gabungan dari berbagai jenis otot yang masing-masing memainkan peran penting dalam fungsi tubuh. Dilansir dari laman Britannica, sistem otot manusia bekerja pada sistem kerangka yang berhubungan dengan gerakan, postur, dan keseimbangan. Sistem otot terdiri dari sel-sel khusus yang disebut erat otot dengan fungsi utamanya adalah kontraktibilitas. Otot yang menempel pada tulang atau organ dalam dan pembuluh darah bertanggung jawab untuk penggerakan. Hampir semua gerakan gerakan tubuh adalah hasil kontraksi otot, kecuali terhadap kerja silia flagella pada sel sperma dan penggerakan ameboid beberapa sel darah putih. Kerjasama antara sendi, tulang dan otot rangka menghasilkan gerakan jelas yang dilakukan manusia seperti berjalan dan berlari. Otot rangka menghasilkan gerakan yang lebih halus sehingga menghasilkan berbagai ekspresi wajah, gerakan mata, dan pernapasan. Selain pergerakan, kontraksi otot juga menjalankan beberapa fungsi untuk lainnya dalam tubuh seperti postur, stabilitas, sendi, dan produk panas. Jenis-jenis otot. Menurut National Cancer Institute NIH, tubuh manusia memiliki tiga jenis otot, yakni otot rangka, otot polos, dan jantung. 1. Otot rangka. Otot rangka melekat pada tulang, bertanggung jawab atas pergerakan rangka. Bagian perifer dari sistem saraf pusat atau SSP adalah yang mengontrol otot rangka. Dengan demikian, otot-otot ini berada di bawah kendali sadar atau sukarela. Unit dasarnya adalah serat otot dengan banyak inti. Serabut otot ini lurik atau memiliki garis melintang dan masing-masing bekerja secara mandiri dari serabut otot di sekitarnya. 2. Otot polos. Otot polos terdapat di dinding berongga organ dalam seperti pembuluh darah, saluran cerna, kandung kemih, dan rahim. Ia berada di bawah kendali sistem saraf otonom. Otot jantung atau disebut juga cardiac muscle terletak hanya di jantung yang fungsi utamanya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merangsang kontraksinya sendiri yang membentuk detak jantung. Sinyal dari sistem saraf mengontrol laju kontraksi. Jenis otot ini kuat dan bertindak tanpa sadar. Gerakan otot terjadi ketika sinyal neurologis menghasilkan perubahan listrik pada sel otot. Selama proses ini, kalsium dilepaskan ke dalam sel dan menyebabkan otot berkedut pendek. Masalah dengan persimpangan antara sel atau yang disebut sinapsis dapat menyebabkan penyakit neuromuskular atau gangguan pada sistem otot. Penyebab gangguan pada otot dan cara penanganannya. Berikut ini adalah beberapa penyebab gangguan pada otot yang perlu Anda ketahui beserta cara penanganannya. 1. Kesleo. Kesleo merupakan salah satu penyebab gangguan pada otot yang paling umum terjadi, terlebih saat berolahraga dan beraktivitas berat. Kondisi ini dapat muncul ketika otot terik atau terpelintir, baik secara tiba-tiba maupun perlahan.
Kesleo kerap terjadi di pergelangan tangan dan kaki. Biasanya kesleo menimbulkan gejala berupa nyeri, bengkak, dan sulit bergerak di bagian yang cedera. Penanganan awal kesleo yang umumnya dilakukan adalah konsumsi obat anti nyeri dan metode RICE. RICE bisa Anda lakukan dengan mengistirahatkan anggota tubuh yang kesleo, memberi kompres dingin, dan memosisikannya lebih tinggi, misalnya dengan mengganjal bagian tubuh yang kesleo dengan tumpukan bantal. Kesleo dapat membaik dan sembuh dengan sendirinya dalam 2 minggu. 2. Atrofi otot. Atrofi otot merupakan kondisi terjadinya penurunan massa otot. Hal ini biasanya disebabkan oleh cedera atau penyakit di otot, sehingga bagian tubuh tertentu tidak bisa digerakkan dalam jangka waktu cukup lama. Dalam banyak kasus, atrofi otot biasanya pulih setelah melakukan kombinasi penanganan, mulai dari perubahan pola makan untuk memenuhi nutrisi seimbang hingga melakukan fisioterapi sesuai anjuran dari dokter. 3. Distrofi otot. Distrofi otot merupakan salah satu bentuk kelainan otot yang ditandai berkurangnya kekuatan massa otot secara bertahap. Bentuk kelainan atau gangguan pada otot ini umumnya diturunkan dari orang tua ke anak. Hingga saat ini belum diketahui obat dan penanganan yang dapat menyembuhkan distrofi otot. Meski begitu, terdapat terapi obat-obatan dan terapi fisik yang tidak hanya dapat meringankan keluhan dan gejala penyakit, tetapi juga mencegah perburukan kondisi distrofi otot. 4. Miositis. Miositis adalah peradangan otot yang menyerang serat-serat otot, sehingga otot menjadi lemah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh cedera, infeksi, atau penyakit autoimun. Gejala miositis dapat berupa kelelahan yang muncul saat berdiri atau berjalan, mudah terjatuh, demam, ruam kulit, bahkan sulit bernapas. Meski belum ada pengobatan untuk mengatasi miositis, tetapi mengonsumsi obat-obatan seperti kortikosteroid dengan dosis tinggi bisa mengurangi peradangan. Selain itu, ada juga beberapa pengobatan yang dilakukan untuk mengurangi gejalanya, dan salah satunya adalah fisioterapi. 5. Tendinitis. Tendinitis merupakan kondisi peradangan atau iritasi yang terjadi pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot ke tulang. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh cedera mengakibatkan beban berat atau melakukan gerakan secara berulang. Faktor yang meningkatkan risiko terjadinya tendinitis adalah usia dan olahraga seperti basket, tenis, dan golf. Kondisi ini umumnya terjadi di bahu, siku, lutut, serta pergelangan tangan dan kaki. Pengobatan tendinitis pun beragam, mulai dari pemberian obat anti nyeri, kortikosteroid, PRP atau platelet rich plasma, hingga fisioterapi yang dilakukan untuk membantu proses penyembuhan. 6.
Fibromyalgia. Fibromyalgia merupakan kondisi yang menyebabkan rasa sakit di hampir sebagian besar tubuh. Kondisi ini terkadang juga disertai dengan berbagai keluhan lain, seperti sulit tidur, mudah lelah, sulit konsentrasi, kaku otot, dan sakit kepala. Soal dan pembahasannya terkait sistem otot. 1. Apa yang dimaksud dengan otot manusia? Pembahasannya, otot adalah kumpulan sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Otot merupakan alat gerak yang aktif, sementara itu rangka tubuh merupakan sistem alat gerak pasif. Tanpa adanya otot tubuh, manusia tidak dapat bergerak. Otot bergerak karena adanya kontraksi dan relaksasi otot. Di dalam tubuh manusia sendiri terdapat jaringan-jaringan otot sejumlah 35-40% dari massa tubuh manusia. 2. Sebutkan fungsi otot manusia. Pembahasannya, ada beberapa fungsi otot pada manusia, antara lain membantu sistem peredaran darah manusia, menjalankan dan melaksanakan kerja tubuh seperti berjalan dan berlari, membantu dalam proses pencernaan manusia, membantu proses pernapasan dengan menggerakkan jantung, membantu dalam proses reproduksi manusia. 3. Apa saja jenis-jenis otot manusia? Pembahasannya, ada 3 jenis otot yang ada pada manusia, antara lain otot polos, berada di dinding organ internal manusia seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih. Jumlah otot polos hanya 1 dan terletak di bagian tengah dengan warna yang dimiliki polos. Otot lurik melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot tubuh. 4. Sebutkan ciri-ciri dari otot jantung. Pembahasannya, otot jantung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki bentuk silinder serta bercabang. Letaknya ada pada dinding jantung dan sebagai penyusun dinding jantung. Dapat bekerja kapan saja tanpa harus diperintahkan oleh otak. 5. Apa saja perbedaan otot polos dan otot lurik? Pembahasannya, otot polos umumnya memiliki warna polos serta 1 inti sel yang terletak di bagian tengah. Sementara itu, otot lurik memiliki tampilan warna gelap dan terang yang berseling dan berbentuk serabut atau silindris. Cara kerja otot polos tidak berdasarkan oleh perintah otak, namun terjadi di luar kesadaran otak. Sedangkan otot lurik bekerja atas perintah otak dan bukan berasal dari gerak refleks. Artinya otot ini digerakkan secara sadar. Mungkin itu materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.